Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah sore hari ini, ibadah raya kita akan menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Namun demikian kita akan kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, janjimu seperti fajar. Kita akan lakukan bersama untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan lakukan dari atas sekali lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti
fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama untuk kita menyambut firman Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati serta kerinduan kami kepadamu, sebab kami menyadari Tuhan, tanpa pribadimu, tanpa Engkau, kami mengaku di hadapan Engkau, kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini, sebab Tuhan, kami menyadari betapa beratnya untuk menghadapi dunia ini. Namun demikian kami sangat merindukan Engkau, untuk Engkau memberikan pertolongan lewat ibadah, lewat firman Allah, yang saat sore hari ini kami mau dengar. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kami, untuk kami bisa menjalani kehidupan ini. Dan kerinduan kami Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, Tuhan, ke tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati ibadah kami. Sucikanlah hati kami, bukalah hati kami yang seluas-luasnya, untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan domba-domba yang tergembala, sidang jemaat yang tergembala oleh firman penggembalaan yang Engkau selama ini sudah peliharakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Tuhan, buka hati kami yang seluas-luasnya, untuk supaya sungguh kami boleh mengalami pekerjaan dari firman-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian tetap kami menyadari di saat kami beribadah, terutama di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu, merintangi dalam ibadah kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami teringat gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta, dimanapun mereka berada, terutama dalam pemberitaan firman-Mu, untuk juga membawa sidang jemaat-Mu Tuhan, masuk dalam kegerakan gereja hujan akhir ini, untuk kami dibentuk menjadi satu tubuh mempelai-Mu, dan Engkau segera datang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu atas ketidakmampuan, ketidakberdayaan hamba-Mu. Hamba memohon kemurahan-Mu, biar kekuatan yang dari surga untuk memampukan hamba untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya sungguh mulai dari hamba dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan untuk digembalakan ini boleh terpelihara oleh firman penggembalaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, dudukkan semua kami sidang jemaat-Mu Tuhan dengan baik, yang selalu merindukan perkataan-Mu seperti Maryam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Dan sekarang kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, dipersilahkan untuk kita semua duduk, ya, untuk kita bisa duduk dengan baik, dengan tenang, untuk kita bisa menyambut firman Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita, tidak putus-putusnya. Kita mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sampai hari ini masih melawat kita semua, memberikan perhatian khusus terhadap umat ketebusannya. Itulah kehidupan kita, khususnya dari bangsa kafir. Biarlah kesempatan-kesempatan yang ada, yang baik ini kita gunakan ya untuk kita benar-benar menikmati sajian firman Allah yang bagaikan makanan, bagaikan rumput yang hijau yang disediakan oleh Tuhan lewat gembala, lewat hamba Tuhan, lewat pendeta, dimanapun mereka berada. Dan saat ini dalam penggembalaan di GKGM ini, biar rumput yang hijau ini juga tetap bisa dinikmati oleh seluruh sidang jemaat, sekalipun secara fisik memang kita bisa bertemu secara fisik, namun demikian dengan siaran tunda ini, maka bisa menjangkau kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, khususnya di GKGM maupun di tempat-tempat yang lain juga yang ada di Trirejo, ya. Itu sebabnya kita akan menyimak baik-baik, ya. Kita tetap berdoa, saku. Kita sangat merindukan untuk supaya kita segera bisa beribadah di gereja, dan untuk itu biarlah seluruh sidang jemaat selaku pelayan-pelayan Tuhan khususnya untuk supaya memikirkan ini, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, ya nanti pasti Tuhan buka jalan. Saya selalu berdoa untuk ini, saya sekalian, untuk supaya sungguh-sungguh ya pelaksanaan ibadah ini, ya kita berharap, ya kita memohon kepada Tuhan bisa selekasnya ya keadaan menjadi normal kembali. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil, saku. Sudah 4 bulan ini Tuhan izinkan kita harus mengalami ibadah semacam ini, tapi biarlah pengalaman 4 bulan ini membuat ya atau menjadikan suatu koreksi buat kita, untuk kita setiap kehidupan kita, khususnya dari pihak saya, bisa mengoreksi diri, saya sekalian untuk bisa memperbaiki diri, untuk supaya pelayanan-pelayanan ke depan ini lebih baik lagi, lebih terfokus lagi hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya biarlah firman penggembalaan yang selama ini kita sudah terima lewat penggembalaan di GKGM ini akan menolong kita, memelihara kita untuk tetap kita semangat di dalam ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, kita nyatakan ini kepada Tuhan, jangan sampai suasana semacam ini terus rapuh. Ini kalau kita tidak berhati-hati justru akan membuat kita menjadi lemah atau menjadi lengah, atau sebaliknya justru kita ya lebih baik begini aja lah, nggak usah gereja-gerejaan. Ini harus kita jaga. Kita jaga. Kita memang bisa di saat-saat tertentu memang bisa semacam ini, tapi jika ada kesempatan untuk kita bisa beribadah, maka persekutuan ibadah ini harus kita lakukan. Ayat firman Tuhan, saya diingatkan oleh Tuhan sebelum kita masuk dalam topik pembicaraan kita dalam Injil Matius pasal yang kedua, saya akan lebih dulu mengajak untuk membaca dalam Ibrani pasal yang ke-10, ya. Ini Tuhan mengingatkan kepada kita betapa pentingnya persekutuan itu. Ya, ayat yang ke-25 dari Ibrani pasal yang ke-25 atau ayat yang ke-24, ya, 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Apalagi ayat bagian yang terakhir ini kita diperhadapkan dengan waktu. Waktu yang semakin mendekat. Makin kita berkurang dan berkurang, saudaraku. Kesempatan yang semakin ini, saudaraku, semakin mendekati hari Tuhan yang akan datang ini, saudaraku. Harusnya pihak gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan lebih giat lagi untuk melakukan ibadah. Tetapi kita bisa menyadari bahwa ini semua adalah pekerjaan setan melalui pandemi ini, saudaraku, untuk bisa menghambat. Tetapi dari pihak kita harus menyadari ayat ini, saudaraku. Menyadari ayat ini sekalipun ada hambatan lewat pandemi ini, saudaraku. Jangan membuat kita menjadi kecewa, jangan membuat kita menjadi takut yang berlebihan, tapi biarlah kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk supaya Tuhan jua yang akan memberikan jalan, yang akan menolong kita untuk kita senantiasa, untuk kita bisa beribadah. Ya, terjadinya suatu pertemuan ibadah. Kenapa? Itu kita sangat butuhkan, saudaraku. Sebab jika persekutuan ibadah itu terjadi, paling enggak kita akan menemukan 3 hal. Yang pertama, saling memperhatikan, saudaraku. Yang kedua, lewat pertemuan ibadah itu kita juga saling mendorong, sekaligus kita juga yang ketiga saling menasehati. Ya, jadi ini yang membuat kita menjadi semangat, saudaraku, menjadi semangat kita bertemu, ya kita bertatap muka, kita bisa bincang-bincang, saudaraku, untuk kita bisa menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, baik itu langsung kepada Tuhan maupun kerinduan kita antar satu dengan yang lain. Itu sebabnya mari sidang jemaat, terutama para imam, untuk memikirkan hal ini, untuk supaya sungguh-sungguh ke depan kita ya lebih maju lagi. Ya, jangan ya membiasakan diri seperti beberapa orang. Ya, mungkin yang ada, kita harapkan tidak ada yang semacam itu dalam jemaat kita. Tapi kalau ada, biar ini menjadi peringatan, sebab firman Allah mengatakan, ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ada beberapa orang yang ingin coba menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Atau mungkin sebaliknya malah senang situasi yang semacam ini. Jangan. Ini harus kita jauhkan. Tetap kita nyatakan kerinduan kita untuk kita, supaya kita nyatakan untuk kita bisa selekasnya ya seizin Tuhan untuk kita bisa mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah ini. Tidak membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi dengan waktu dan kesempatan yang semakin pendek ini menjelang kedatangan Tuhan ini, justru harus semakin giat kita melakukan ibadah maupun dalam pelayanan. Itu sebabnya kenapa kita harus adakan ibadah lewat siaran tunda semacam ini, saudara. Untuk supaya kehidupan kita dalam keadaan apapun juga dan dimanapun juga kita tetap terpelihara oleh firman Allah. Ya, tidak melulu untuk kita mencari apa yang kita pakai atau apa yang kita makan. Memang itu dibutuhkan. Tapi ayat firman Tuhan mengatakan manusia hidup itu sesungguhnya bukan saja dari roti saja. Ya, bukan hanya dari roti. Roti sewaktu-waktu akan habis. Roti akan habis. Kepada bangsa Israel, Tuhan mengingatkan, nenek moyangmu 40 tahun di padang belantara. Ya, makan roti, tapi juga diakhiri dengan kematian.
Tetapi Yesus datang untuk memberikan roti hidup itu, roti yang hidup itu, bukan roti yang dimakan dan setelah itu habis. Tapi Yesus datang untuk memberikan roti hidup untuk menghidupi kita, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Ini roti yang turun dari surga. Itulah pribadi Tuhan sendiri yang sudah menjadikan tubuhnya itu menjadi makanan yang sungguh-sungguh dalam bentuk firman Allah, dan sekarang diringkas dalam bentuk ibadah ini. Ini merupakan satu wujud perhatian Tuhan untuk supaya kehidupan kita itu tetap terpelihara oleh Tuhan. Lewat firman Allah, lewat kurbannya Kristus, lewat tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan menjadi makanan buat kita semua. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, barang siapa makan aku, makan dagingku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Ini coba, ini juga saya teringat ayat ini dalam Injil Yohanes, Saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-6, Saudaraku. Nanti sudah bisa baca ayat-ayat sebelumnya, Saudaraku. Tetapi kita akan membaca ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman, dan seterusnya. Jadi kalau toh memang Tuhan izinkan kita harus mengalami kematian secara fisik, Saudaraku, ya, mati secara jasmani, maka Tuhan mampu untuk membangkitkan kita pada akhir zaman. Ya, kalau ketika kita masih hidup ini, kita bisa menerima, menikmati dagingnya Tuhan, ya, baik firman Allah maupun dalam perjamuan suci, dan juga ditambahkan dengan perjamuan suci, tubuh dan darahnya Tuhan, maka ada jaminan kehidupan yang kekal dari Tuhan. Jadi saya mengatakan, kalau toh Tuhan izinkan kita mati secara fisik, maka Tuhan sanggup untuk membangkitkan kita di akhir zaman, untuk kita dibawa oleh Tuhan untuk hidup kekal bersama-sama Dia untuk selama-lamanya di kota Yerusalem yang baru. Itu sebabnya, kalau kita melihat betapa perhatian Tuhan itu di hari-hari ini begitu luar biasa kepada kita, lewat penggembalaan khususnya di GKGM ini, dengan firman Allah yang Tuhan berikan kepada kita, merupakan satu pemeliharaan Tuhan terhadap sidang jemaat ini, biar kita tekuni. Belajar untuk kita menekuni. Ya, mari kita akan kembali dalam topik pembicaraan kita. Kita kembali kepada mimpi Yusuf yang keempat. Kita jangan bosan-bosannya untuk kita mengulangi membaca mimpi Yusuf yang keempat. Saya masih mengajak untuk membaca Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Ya, ayat yang ke-22. Begini bunyinya. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi
Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi saya sudah menjelaskan dalam ibadah doa, saku. Jadi ini bukan kehendak Yusuf, sekalipun Yusuf ya ada rasa takut atau was-was karena yang menggantikan Herodes ini anaknya, yaitu Arkelaus, saku. Tetapi Tuhan juga menasehati Yusuf dalam mimpi. Jadi Tuhan artinya dia memberikan jalan keluar lewat firman Allah yang dibukakan itu ketika Yusuf dalam kekalutan dan ketakutan itu. Yusuf tidak mencari jalannya sendiri. Tapi Yusuf dia menunggu hadirnya firman Allah lewat mimpi itu, untuk bisa membimbing Yusuf, tidak kembali ke Israel, ayat 21, ke Kanaan, tetapi Tuhan belokkan dia ke Galilea dan nanti dia menetap di Nazaret. Ayat 23. Kesetibanya di sana, yaitu di Galilea, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi betul-betul pada akhirnya lewat mimpi itu, maka mimpi itu ya membawa Yusuf, menasihati Yusuf untuk dia pergi ke Galilea dan dia menetap di kota yang bernama Nazaret. Jadi nama Nazaret inilah yang jadi topik dari apa yang kita akan terima pada sore hari ini dalam pemberitaan firman Allah ini, Ini mempunyai arti yang penting. Kenapa? Sebab di Nazaret inilah, ya di Nazaret inilah, saudara sekalian, ya tempat bayi Yesus tumbuh sampai menjadi dewasa. Ya, di Nazaret inilah tempat bayi Yesus tumbuh sampai menjadi dewasa. Masa bayi ada di Nazaret, masa kanak-kanak di Nazaret, masa remaja di Nazaret, masa seorang pemuda dia di Nazaret, sampai menjadi dewasa. Genap umur 30 tahun, maka dia sudah harus melaksanakan tugas keselamatan, tugas pendamaian itu. Ya, untuk mengabarkan keselamatan ini kepada setiap kehidupan yang didahului, dengan dia masuk dalam baptisan air, dan pengakuan dari bapaknya, inilah anakku yang kukasihi, dan setelah itu dia mengerjakan pekerjaan pelayanan. Dia memulai pekerjaan pelayanan setelah dia dilantik. Sebab Injil Matius ini menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang raja, maka seorang raja itu perlu untuk dilantik. Seperti hanya ketika Herodes dia mati, tentu Arkelaus dia juga pasti dilantik untuk menggantikan ayahnya. Ya, setelah Yesus dilantik, pengakuan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, ini bukti pelantikan dari bapaknya di surga sana, Belum cukup setelah itu, sebelum dia mengerjakan tugas, setelah dia dilantik, dalam Injil Matius pasal yang keempat itu, Yesus Raja atau Raja yang dilantik ini harus melalui suatu ujian. Dengan 3 macam ujian ini, ya, Tuhan lulus, dan setelah itu fase selanjutnya baru Tuhan bekerja dan dia memilih murid-murid yang pertama. Ya, Tuhan pilih itulah ya Petrus, Yakobus, Andreas, dan Yohanes. Ini murid pertama. Dia semua 4 orang ini sebagai seorang nelayan. Tuhan mau pakai kehidupan ini untuk menjadi penjala manusia.
Dan sungguh luar biasa. Jadi ini yang saya ingin tunjukkan. Jadi saudaraku, Nazaret ini adalah tempat di mana bayi Yesus ini bertumbuh sampai menjadi dewasa. Lalu untuk sekarang itu apa Nazaret itu, saudaraku? Mohon untuk kita simak baik-baik, saudaraku. Ini sistem penggembalaan itu semacam ini, saudaraku. Nazaret itu untuk apa bagi kita? Ya, kita akan melihat. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Ya, jadi Nazaret ini untuk kita, untuk sekarang ini, saudaraku. Ya, sekarang Nazaret ini untuk kita menunjuk kepada kandang penggembalaan. Saya belum jauh. Ya, ini saya harus runtut, harus mulai dari sini. Ya, Nazaret ini menunjuk kepada kandang penggembalaan. Ini sama dengan jalan kemuliaan dalam penggembalaan. Ada kematian, ada kebangkitan, ada kemuliaan. Kemuliaan yang kita terima sekarang dimulai dari kemuliaan dan penggembalaan. Nah, ini. Jadi, Yesus mulai dari bayi, tumbuh hingga dewasa. Seperti hanya kehidupan kita. Tidak ujuk-ujuk seperti sekarang ini. Ya, saya tahu atau mengenal gereja Menanggal ini ya tahun 90 itu saya sudah pernah datang ke gereja Menanggal ini. Waktu itu masih kecil. Ya, ketika ada KKR di Johor, belum tahun 90, tahun 85-an. Setelah saya, waktu itu masih Om Injono, waktu zamannya Om Injono itu kalau ada KKR begitu, ya tamu-tamu itu ya akomodasinya, termasuk konsumsinya juga, ya itu di gereja-gereja, salah satunya gereja Menanggal ini. Ya saya datang waktu itu yang ngangkuti kasur atau apa mengantarkan ya sudah diatur gereja itu ya dijejer-jejer ya, macam pindang begitu ya untuk bisa menampung ya bisa supaya hamba-hamba Tuhan tamu-tamu dari luar pulau tidak seperti sekarang di hotel semua tidak, zaman-zaman itu masih cukup sulit ya KKR itu masih di gereja-gereja atau di Bumi Moro atau di tempat-tempat ya penampungan yang menyiapkan diri. Jadi saya mengenal tahun-tahun 85 itu saya sudah mengetahui tentang gereja ini. Tentu zaman itu masih Pak Nur sebagai gembala, Pak Nur yang menggembalakan saat itu yang saya tahu ketepatan Pak Nur waktu juga sebagai full timer tiap hari kami bisa bertemu di Johor. Kita bisa melihat kandang penggembalaan ini adalah tempat pertumbuhan jiwa-jiwa. Mungkin di antara kita sekarang ini ada yang bagian dari sekolah minggu di zaman-zaman itu. Ya, mungkin di zaman-zamannya mungkin Mbak Dimas, Mbak Titin, Mbak Hana, Mbak Nawang, mungkin masih menangis zaman-zaman itu. Ketika saudara-saudara semua itu masih anak-anak mungkin ya. Kalau tahun 85, sekarang berapa itu? 35 tahun. Ya berarti sudah anak-anak atau remaja, Nah, saudara sekalian di zaman-zaman itu, ya sejak atau mungkin sejak bayi dalam kandungan sekalipun, ya lahir, ya diserahkan di gereja ini, lalu setelah itu dibina sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, kaum muda, sampai berkeluarga, sampai kita yang dibina sebagai anak-anak sekolah minggu sudah mempunyai anak juga. Ya, bahkan ada yang mau menikah juga, saudaraku. Luar biasa.
Jadi saya simpulkan bahwa pentingnya kandang penggembalaan, pentingnya Nazaret ini. Zaman itu Tuhan Yesus dalam bimbingan orang tuanya, Yusuf dan Maria, sebagai gembala dalam rumah tangga untuk memberikan bimbingan kepada bayi Yesus. Yesus ketika anak-anak, remaja, pemuda sampai ya pada akhirnya menjadi dewasa. Pentingnya Nazaret ini, pentingnya kandang penggembalaan ini untuk membawa anak-anak Tuhan, untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk kemudian menjadi dewasa rohani yang akhirnya sampai menjadi sempurna. Jadi, saudara sekalian, kandang penggembalaan ini adalah tempat Tuhan yang Tuhan berikan kita sebagai sarana untuk supaya jemaat Tuhan yang ada domba-dombanya Tuhan ini bisa mendapatkan satu bimbingan, didikan, dan terpelihara sampai menjadi dewasa. Itu sebabnya jangan anggap enteng penggembalaan. Ya, sekarang pertanyaannya, ketika kita dulu, ya, khususnya saudara yang ada di KKGM ini, mulai dari anak-anak sekolah minggu, mungkin gurunya, ya pasti Ibu Nur juga mengajar, ada beberapa juga Ibu Tris juga mengajar sekolah minggu, saya dengar juga, termasuk ya ada yang lain, tapi juga saya mendengar Uti Kasim ini juga guru sekolah minggu. Nah, saudara sekalian, nah, coba kita ingat kembali. Nah, sekarang kita lihat, apakah kita masih ingat ketika guru-guru kita ini memberikan bimbingan kepada kita? Apakah kita juga masih ingat betapa sulitnya, pusingnya guru-guru sekolah minggu itu saat itu mengatur kita, memberikan bimbingan kepada kita? Ya mungkin ada yang, ya saya punya pengalaman. Ya ada pengalaman menjadi seorang guru sekolah minggu ketika saya masih mengajar di Kampung 100, kampungnya Pak Said waktu itu, di ujung sana. Wah, itu anak-anak sekolah minggu jago-jago, jago-jago. Tapi sebagai seorang pembimbing, untuk membawa, untuk supaya anak-anak ini tetap dalam penggembalaan Tuhan, ya mesti sabar. Nah, ketika semacam itu, sekarang bagi kita, sekarang yang masih ada ini, apakah kita masih pernah ingat atau kita sudah melupakan jasa daripada guru-guru sekolah minggu kita? Ya, kalau saya nggak mengalami, saya kenal Tuhan sudah 17 tahun. Jadi saya langsung kaum muda, jadi saya nggak mengalami masa-masa menjadi anak sekolah minggu. Tapi saya mengajar sekolah minggu. Sempat mengajar sekolah minggu. Nah, sekarang buat kita, apakah kita masih mengingat betapa susah payahnya guru-guru kita untuk mengajar ketika kita sebagai anak-anak sekolah minggu? Dalam penggembalaan, ketika kita masih remaja, kaum muda, bersama orang tua kita saat itu, apakah kita juga pernah memikirkan betapa susahnya seorang gembala saat itu, Pak Nur juga, ya, lalu dilanjutkan Pak Tris, lalu sekarang saya dipercayakan kepada saya untuk mengembalakan sidang jemaat di tempat ini. Apakah kita juga pernah memikirkan susah payahnya pergumulan dari seorang gembala ini? Nah, itu sebabnya, kalau kita melihat betapa sulitnya, ya tidak gampangnya dalam penggembalaan ini, maka bagi kita sekarang ini harusnya kita bisa berterima kasih. Kalau kita sekarang bisa sampai sekarang ini masih berada di dalam kandang penggembalaan, khususnya yang ada
di GKGM ini. Jangan kita lupakan. Apalagi kita tinggalkan begitu saja. Jangan. Ya, jangan. Jangan kita tinggalkan kandang penggembalaan ini. Kalau kita meninggalkan kandang penggembalaan ini, saudaraku, ya terutama firman penggembalaan yang disampaikan oleh gembala-gembala, ya bukan hanya saat pendahulu saya, ada Pak Nur, ada Pak Tres, saudaraku. Jangan ini. Mereka sudah bersusah payah untuk memberikan bimbingan, tetesan air mata. Saya nggak bisa membayangkan air mata sudah berapa yang dia teteskan itu untuk berdoa. Untuk supaya jiwa-jiwa domba-domba jemaat itu tetap tergembala. Apalagi kita ini dari domba, dari bangsa kafir. Nanti ini saya akan jelaskan ini. Tapi yang pasti, saudaraku, saya ingin mengingatkan bahwa Nazaret ini adalah kandang penggembalaan, di mana kita dibawa oleh Tuhan untuk dalam kandang ini kita mendapatkan pembinaan sampai sekarang ini. Tadi saya mengatakan, apalagi kita ini hanya bangsa kafir yang mendapatkan kemurahan. Yang sesungguhnya, sahabat, kalau kita mau menyadari, kita ini tidak ada bagian apa-apa. Kenapa? Sebab yang disebutkan domba itu hanya bangsa Israel. Ya, yang disebutkan domba ini adalah bangsa Israel. Lalu di zamannya Yusuf, di zamannya Daud, Raja Daud, dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dalam Mazmur pasal 23, Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dibaringkannya aku di padang rumput, ya, yang berumput hijau. Dibaringkannya aku dalam rumput yang hijau. Artinya apa? Daud sekalipun dia seorang gembala, ketika dia menjadi anaknya Isai sebagai anak, dan dia juga dipercayakan untuk menjadi gembala bangsa Israel, tetapi Daud tetap menempatkan dirinya itu sebagai domba, sebab dia mengatakan, Tuhanlah gembala. Saudara sekalian, dalam zaman Yeskiel lebih jelas lagi. Ini dibaca. Saya ingin menunjukkan supaya kita sadar, kita ini siapa kalau sekarang kita ini dipelihara oleh Tuhan, dimungkinkan untuk kita berada dalam kandang penggembalaan ini, supaya kita sadar tidak menjadi sombong. Kita bukan apa-apa, tetapi Tuhan sudah melawat kita. Jadi tujuan dalam menguraikan ini, untuk supaya kita menjadi sadar bahwa bagi seekor domba itu, gembala itulah kebutuhan pokok. Itu sebabnya Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dia sekalipun raja, sekalipun dia pernah menjadi gembala, tapi tetap menempatkan Tuhan itulah gembala. Artinya, Daud ini mengagungkan gembala. Kebutuhan pokok dari Daud ini sebagai domba adalah gembala. Kalau ada gembala, maka rumput yang hijau itu pasti tersedia. Rumput yang hijau itu bagian dari gembala untuk mencari, untuk bisa mendapatkan, untuk supaya domba-domba itu tidak makan rumput yang kering, tidak makan rumput yang liar. Jadi gembala yang paling tahu rumput yang macam apa yang menjadi kebutuhan, yang membuat domba-domba itu menjadi sehat. Ya, membaringkan aku di rumput yang hijau dan di dalam air, di air yang tenang. Inilah
yang Tuhan kerjakan sebagai gembala, saudaraku, untuk bangsa Israel, untuk Daud yang saat dia menempatkan diri sebagai seorang domba miliknya Tuhan. Dalam Yeskiel pasal yang ke-34. Yeskiel pasal yang ke-34, saudaraku. Yeskiel pasal yang ke-34. Ya, Yeskiel pasal yang ke-34. Nanti saudara bisa membaca mulai ayat yang pertama, saudaraku. Ya, pasal 34 ini perikopnya Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Tapi saya akan tunjukkan, saya ingin menunjukkan bahwa betul-betul Israel adalah domba-dombanya Tuhan. Ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, ya, berbunyi demikian. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku besar, domba gembalaanku besar, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini bangsa kafir sama sekali belum mendapatkan apa-apa, saudaraku. Ya, belum. Tapi bagaimana Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel ini yang ada dombanya Tuhan yang dibela oleh Tuhan. Kenapa? Dalam pasal 34 ini ada gembala-gembala upahan. Gembala-gembala yang hanya ambil susunya, ambil bulunya, tapi tidak memelihara, tidak menjaga. Membuat Tuhan itu sebagai gembala yang agung menjadi marah dan pada akhirnya dipecat selalu. Dan sekarang dia menunjukkan untuk supaya mereka mengetahui akulah Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dia tidak pernah membiarkan gembala agung itu. Dia tidak pernah membiarkan umatnya, itulah Israel saat itu. Sekalipun ada gembala-gembala yang dia tidak menjaga, tidak memelihara dengan baik, tapi Allah itu akhirnya ambil alih ini. Dia menunjukkan, akulah Tuhan Allah mereka. Siapa mereka? Itulah umat Israel itu. Dalam pemeliharaan, dalam perlindungan, tidak dibiarkan begitu saja. Allah tidak merelakan domba-domba yang ditelantarkan begitu saja. Jadi ini menjadi koreksi buat kami. Menjadi koreksi buat kami. Ya, kalau saja Tuhan juga bisa memecat gembala-gembala di zaman Israel, tidak menutup kemungkinan kalau juga gembala-gembala di zaman sekarang ini tidak memberikan perhatian kepada domba-domba. Tidak menutup kemungkinan akan dipecat juga. Ini yang menjadi beban. Yang menjadi pergumulan kami. Untuk supaya ketika Tuhan percayakan untuk mengembalakan sidang jemaat ini yang Tuhan percayakan, betul-betul terjadi penggembalaan yang sehat. Tadi saya mengatakan, kafir belum mendapatkan apa-apa. Ketika zaman Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, dalam Injil Matius pasal yang ke-10, dalam Injil Matius pasal yang ke-10 kita akan membaca apa pesan Tuhan terhadap ke-12 muridnya ini. Jadi ini saya baca sekali lagi untuk mengingatkan kita bukan siapa-siapa, tidak mendapatkan perhatian apa-apa, sebab kita bangsa kafir. Ya, pasal 10 ayat yang kelima. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Perhatikan.
Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Perhatikan apa pesannya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Belum sama sekali kita mendapatkan bagian. Murid-murid ini diutus untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini luar biasa perhatian Tuhan terhadap bangsa Israel dan domba-dombanya. Tuhan bela. Dan perhatian Tuhan hanya tertuju kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal yang ke-15, ya, kepada perempuan Kanani atau perempuan Kanaan, ya, Tuhan Yesus sendiri bukan dia mengutus kepada 12 muridnya, tetapi Tuhan sendiri mengatakan, ketika seorang perempuan dari Kanani atau Kanaan ini datang kepada Tuhan dengan satu kebutuhan yang sangat mendesak, sebab anaknya sakit dan hampir mati, ya sangat, ya. Maka Tuhan Yesus dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini ketika Tuhan diperhadapkan dengan bangsa kafir yang diwakili oleh perempuan Kanaan ini pun, Yesus berterus terang. Ya, ini untuk menyadarkan kita. Yesus berterus terang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa? Dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini, sesungguhnya sudah tidak ada harapan buat perempuan Kanani atau perempuan Kanaan. Tidak ada harapan, tidak ada kesempatan buat kita bangsa kafir ini untuk bisa menjadi domba-dombanya Tuhan. Saudara sekalian. Ya. Ini dasar. Itu sebabnya hati-hati ketika kita sudah ada dalam kandang penggembalaan, dalam pembinaan, dalam firman penggembalaan, dalam kandang penggembalaan, untuk supaya kita sadar, ini loh kita itu. Jelas tidak ada kesempatan dan tidak ada harapan sekali untuk kehidupan bangsa kafir ini bisa menjadi domba-dombanya Tuhan. Kita harus berterima kasih juga. Sekarang saya akan tunjukkan. Melalui perempuan Kanaan ini yang mewakili kita bangsa kafir. Iya. Sebab nanti Tuhan sempat mengatakan, atau dibaca, lebih baik dibaca, ya, dibaca Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 dan seterusnya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kanaan ini daerah bangsa kafir. Bangsa yang terkutuk, sebab Kanaan ini keturunan Ham. Ham ini ya salah satu anak daripada Ham, Sem, dan Yafet ini. Ya, anak dari Nuh. Ya, Ham inilah ya ada disebutkan Alkitab karena dia melihat ketelanjangan bapaknya, ada bangsa yang terkutuk, yang dikutuk.
Dia akan menjadi hamba daripada saudara-saudaranya. Ini bangsa kafir. Kanaan. Ya, tetapi kita bisa melihat apakah perempuan Kanaan tidak menyadari bahwa dia bangsa kafir? Saya yakin dia tahu, dia sadar itu. Bangsa yang terkutuk. Tapi kenapa dia berseru kepada Tuhan? Dia menyebut Yesus anak Daud. Ya Tuhan anak Daud. Kenapa menyebut anak Daud? Sebab dia dari terahnya Daud. Daud ini adalah dari suku Yehuda. Saudara sekalian, bangsa Israel. Dia tahu. Dia tahu. Ya. Tetapi karena perempuan ini ada satu kebutuhan yang sangat mendesak. Ada satu kerinduan yang sangat mendesak karena anaknya, ya, anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita ini. Saya yakin dia sudah banyak mencari orang yang untuk bisa menyembuhkan, mungkin ke dukun-dukun. Itulah sikap atau perilaku orang kafir. Mungkin sudah kemana-mana dia berjalani untuk bisa mendapatkan pertolongan anaknya itu bisa dijamah. Rupanya dia tidak mendapatkan jalan. Tidak mendapatkan pertolongan kepada orang-orang di luar Tuhan itu. Penyembahan berhala bagi orang kafir ini tidak memberikan solusi. Maka bagi dia tinggal satu-satunya. Dia harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus, anak Daud ini, untuk mendapatkan pertolongan. Sekalipun nanti dia akan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, baik dari pihak murid-murid maupun dari pihak Tuhan sendiri. Lalu dia katakan ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nggak direken. Coba andai kata kita mendapatkan perlakuan semacam itu. Lorora saat hati ini. Ya. Ini betul ini. Tuhan tidak, sama sekali tidak menjawabnya. Ini harusnya setelah melihat semacam itu sudah mulai gak jadi. Tapi tidak bagi perempuan, sebab dia yakin Yesus anak Daud ini mampu untuk bisa memberikan pertolongan. Ya, puji Tuhan. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Ini murid-muridnya juga ikut-ikut, saudaraku. Dia melihat gurunya dia tidak menjawab, saudaraku. Ya, murid-muridnya ikut-ikut. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Ya. Ini bukan meminta kepada perempuan, meminta kepada Tuhan-nya besar itu. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus. Dia katakan, suruhlah ia pergi. Ya, murid-muridnya ini murang toto. Memerintahkan gurunya, suruh aja dia pergi, guru. Suruh pergilah dia. Ini, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dan di saat murid-muridnya juga mengatakan begitu kepada gurunya, maka apa jawab dari Tuhan? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sudah tidak dijawab, sudah disuruh pergi, dan Yesus masih mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sangat-sangat saya mungkin bisa merasakan. Atau mungkin kalau kita sekarang sudah paling sakit hati, mungkin dendam juga terhadap Tuhan. Mungkin seperti itu yang kita lakukan. Ya kita aja kalau kita ada masalah persoalan,
Ya, kita nggak dijawab Tuhan, kita kan udah menggerutu, ngomel. Ya, saya jujur ini mengatakan, itulah saya. Bukan kita juga mengalami hal semacam itu. Kok nggak endang-endang tuh Tuhan? Kapan Tuhan pertolonganmu? Ini bukan hanya tidak dijawab, disuruh pergi. Dan dia katanya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Hancur dulu, betul. Kalau kita bisa melihat ini. Tapi sekali lagi kita berterima kasih. Justru melalui perempuan Kanaan inilah saya dan kita semuanya ini pulih seperti sekarang ini. Puji Tuhan. Tuhan mau jadikan kita sebagai domba-dombanya. Tapi proses inilah yang harus kita mengerti. Tidak semudah untuk kita mengatakan. Tuhan sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi kita lihat sikap perempuan ini. Sikap perempuan tidak sakit hati. Tidak pergi begitu saja. Dia tetap ngotot. Karena dia mau dirubah oleh Tuhan. Saudara sekalian. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Sikap yang patut kita contoh ini. Sekaligus yang mewakili kehidupan kita. Ketika Tuhan mengatakan tidak menjawab, dia menyuruh pergi dan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Tapi bukan dia ciut nyali, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Ini juga biar menjadi sikap kita di hari-hari ini. Ya. Mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Hanya sepatah kata. Hanya sepatah kata. Kita mungkin juga menghadapi hal semacam ini. Mungkin terlalu berat. Yang kita hadapi di hari-hari ini. Mungkin kita sudah terlalu berat, lalu kita tidak bisa mengutarakan sesuatu kepada Tuhan. Saya mengalami ketika dalam kesulitan, kesesakan, dengan tetesan air mata, saya hanya bisa bertuhan, tolong. Sepatah kata ini. Apakah langsung dijawab? Apakah diiyakan? Maka Tuhan lebih lagi melakukan sesuatu yang mungkin di luar dugaan itu kepada perempuan ini. Apa yang dia katakan? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita lihat. Sampai sejauh itu Tuhan mengatakan kepada perempuan Kana ini. Dengan katain, kamu bukan domba. Kamu anjing. Sebab aku diutus hanya kepada domba yang bilang kamu anjing. Siapa anjing? Anjing itu adalah yang sudah, ya, anjing itu selalu menjilat muntahnya. Lalu disandingkan dengan babi. Babi yang dimandikan kembali kepada kubangnya. Dari bangsa kafir ini, kehidupan kita ini sesungguhnya, ya, disamakan dengan anjing. Binatang yang haram. Binatang yang najis. Tidak layak, tidak patut untuk bisa ditolong. Saudara sekalian. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Begitu luar biasa.
Apakah ketika Tuhan mengatakan semacam itu, lalu perempuan ciut nyali untuk meninggalkan Yesus, lalu dia marah dan semua? Sekali lagi kita berterima kasih. Kita patut berterima kasih kepada sikap yang dilakukan oleh perempuan Kanani ini. Ketika Tuhan mengajarkan itu, tidak patut dia ambil roti dari anak-anak. Ya. Dan melemparkannya kepada anjing. Saudara sekalian, perempuan ini memberikan jawaban yang pasti. Memberikan jawaban yang mantap dan begitu berani, yakin, dia percaya. Haleluya. Kata perempuan itu. Kata perempuan itu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ketidakputusasaan dari perempuan Kanani inilah. Keberanian untuk percaya dari perempuan Kanani inilah yang membuat Tuhan itu merubah anjing kehidupan kita bangsa kafir itu menjadi domba-dombanya Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ketika perempuan benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu," atau "Hei perempuan, hei ibu, besar imanmu." Tadi Tuhan mengatakan diutus saja kepada bangsa Israel. Waktu dia mengutus kepada 12 murid, jangan menyimpang ke orang Samaria atau ke jalan lain. Sekarang Tuhan bisa mengakui, "Hei ibu, besar imanmu." Iman itu apa? Firman. Iman itu timbul dari mendengar firman Allah. Padahal firman itu hanya dipercayakan kepada bangsa Israel. Roma pasal yang ketiga. Tapi sekarang kita lihat dari sikap dari perempuan ini membuat hati Tuhan itu berbalik dari tidak menganggap, menyuruh dia pergi dan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel," dan mengatakan anjing tidak patut diambil roti dan mengambil dan dilemparkannya kepada anjing. Sekarang kita lihat Tuhan berbalik. Dia mengakui yang anjing tadi, bangsa kafir tadi, untuk Tuhan mengatakan, "Hei ibu, besar iman." Kenapa Tuhan mengatakan besar iman? Karena anjing itu sudah menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mendapatkan kemurahan, mendapatkan belas kasihan. Untuk bisa mendapatkan belas kasihan dan kemurahan. Sehingga Tuhan, "Hei ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Jadi ini, kalau kita bisa melihat betapa dari kehidupan kita ini, harusnya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sekarang kita sudah Tuhan bawa dalam kandang penggembalaan ini,
untuk Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita sampai sekarang. Ingat betapa Tuhan itu dengan perjuangan daripada perempuan Kanani ini yang memungkinkan kehidupan kita juga pada akhirnya kita digembalakan, dibawa dalam kandang penggembalaan. Di situ kita akan mengalami pertumbuhan sampai sewaktu-waktu kita juga menjadi dewasa. Nah, sekarang sikap kita sebagai kehidupan-kehidupan yang sudah ada dalam kandang penggembalaan. Dari perjuangan dari perempuan Kanani ini yang memungkinkan kita bisa masuk dalam kandang penggembalaan, disebutkan sebagai domba-dombanya Tuhan ini. Nanti saya akan tunjukkan bahwa Tuhan itu juga memberikan perhatian kepada domba-domba dari bangsa kafir. Maka dari pihak kita biar menempatkan diri. Satu, seperti sikap dari perempuan Kanani ini. Merendahkan diri. Mau direndahkan. Apapun yang Tuhan bilang, biar kita terima. Sebab Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu, pasti ada maksud. Kalau Tuhan mengatakan kepada Yusuf memberikan mimpi, memperingatkan Yusuf lewat mimpi, pasti ada rencana Tuhan. Maka dari pihak kita, di samping kita juga merendahkan diri, selalu datang, mendekatkan diri, merendahkan diri, dan menyembah selalu kepada Dia. Maka dari pihak kita, apalagi kita domba dari bangsa kafir ini, biar selalu merindukan sebagai bayi, seperti bayi Yesus ini, yang merindukan akan air susu ibu. Siapa ibu itu dalam penggembalaan? Dialah seorang gembala. Ibu dalam penggembalaan itu adalah seorang gembala. Gembala itu adalah seorang ibu. Biar kita sebagai anak-anak, sebagai bayi-bayi, bagikan bayi-bayi itu selalu merindukan air susu ibu. Artinya jemaat itu dalam penggembalaan itu, jemaat Tuhan domba itu merindukan air susu dan firman Allah yang murni. Kalau jemaat tidak merindukan firman Allah, bagaimana seorang ibu atau seorang gembala bisa memberikan susu yang murni? Tapi dengan kerinduan dari jemaat, dari anak-anak Tuhan, dari domba-domba ini, maka Tuhan jua yang akan memberikan firman Allah yang dibagikan, digambarkan susu yang murni. Untuk supaya domba-domba itu, jemaat itu, tetap terpelihara dan sehat, saudara sekalian. Terpelihara dan sehat. Kita baca 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, 1-2 ayat lagi, 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, nanti akan kita lanjutkan, masih banyak yang perlu disampaikan, nanti di PA saya akan melanjutkan ini. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin
atau rindu akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ini dari pihak kita, dari jemaat, ya, dari domba-domba selalu merindukan air susu yang murni. Ya, puji Tuhan. Kita merindukan kepada Tuhan supaya dalam penggembalaan itu selalu ada air susu yang murni yang selalu dibagikan kepada jemaat-jemaat, kepada domba-domba. Supaya apa? Supaya betul-betul domba-domba jemaat itu mengalami pertumbuhan dan beroleh keselamatan. Sampai nanti bisa menjadi dewasa. Ini saya sekalian. Dari kehidupan kita sampai sewaktu-waktu Tuhan juga menunjukkan pribadinya sebagai gembala. Maka khususnya kita domba-domba dari bangsa kafir ini. Yang tadi Tuhan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Maka Tuhan bisa mengatakan, padaku ada domba-domba yang lain. Di samping ada domba-domba yang dari Israel, maka ada domba-domba yang lain yang akan dituntun oleh Tuhan sebagai gembala yang agung. Puji Tuhan, kita bersuka cita dari sini. Yang pada akhirnya kehidupan kita yang disebutkan anjing, yang kembali kepada muntahnya. Besok kita dalami. Seperti babi yang dimandikan, kembali kepada kubangannya. Maka Tuhan merubah, yang menjadikan anjing itu menjadi dombanya Allah. Dombanya Allah yang nanti akan dituntun bersama-sama dengan domba-domba dari bangsa Israel ini untuk menjadi satu kawanan domba yang besar. Saudara sekalian, kita baca Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Luar biasa Tuhan itu. Kita tidak pernah terpikirkan kalau sekarang kita, yang tadinya kita hanya anjing saja, Tuhan jadikan domba dan dijadikan satu dengan kawanan domba. Jadi satu kawanan domba. Dan dia adalah gembala. Ayat pasal yang ke-10, ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, untuk Israel Tuhan memberikan nyawa. Dengan 4 luka itu. 2 di tangan, 2 di kaki, untuk Israel. Domba miliknya Allah. Tetapi 1 luka ini khusus untuk bangsa Israel. Itu luka di lambung ini, yang mengeluarkan air dan darah. Itulah lahirnya gereja dari bangsa kafir, yang itu juga dilakukan oleh tentara Romawi, juga mewakili bangsa kafir seperti perempuan Kanaan itu, untuk meminta bagian, sebab belum mendapatkan bagian. Dengan 5 luka itu, dengan 4 luka sesungguhnya, Yesus sudah mati. Tapi luka yang kelima ini dikhususkan kepada bangsa kafir. Itulah domba-domba dari bangsa kafir. Ayat yang ke-16 perhatikan.
ada lagi padaku domba-domba lain. Inilah yang saya sebutkan domba-domba yang berasal dari anjing tadi. Perempuan Kanani itu. Domba-domba dari bangsa kafir. Dari anjing Tuhan jadikan domba. Itu disebutkan di sini, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ini perhatikan. Bukan dari kandang ini. Sebab domba-domba yang ada di kandang itu Israel. Bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dari sini kita bisa melihat betapa perhatian Tuhan terhadap domba-domba dari bangsa lain. Dari domba-domba dari bangsa kafir. Itulah kehidupan gereja Tuhan dari bangsa kafir. Kehidupan kita. Kalau sekarang kita bisa masuk dalam kandang penggembalaan ini, untuk kita bisa mengalami pertumbuhan rohani mulai dari bayi, dari anak-anak. Tadi saya sudah menceritakan tadi, mulai dari sekolah minggu, kaum remaja, kaum muda, dewasa sampai sepuh sekalipun. Untuk supaya kita menyadari. Dan untuk membuat kita tidak menjadi sombong, kita hanya domba-domba yang bukan dari kandang ini. Dari kandang yang lain, dan domba-domba yang lain, dari bangsa kafir ini. Dan sekarang kita bisa digembalakan. Dan kita minta kemurahan Tuhan untuk supaya kita tergembala dan terpelihara. Sampai sewaktu-waktu kita dengan satu gembala ini, kita dibawa kepada Tuhan. Dan di sana kita tidak mengalami tetesan air mata. Kita akan bersuka cita dengan Kristus sebagai gembala agung pemelihara jiwa. Lebih baik kita baca Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7. Itu tujuan akhir dari penggembalaan itu. Tuhan bawa kita. Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka. Ini mereka ini sudah termasuk yang dari disebutkan kandang ini dari bangsa Israel, domba dari bangsa dan bangsa kafir. Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mata kesusahan, air mata kesusahan, air mata kesedihan itu tidak ada lagi. Benar-benar kita akan berbahagia dengan penggembalaan Tuhan, dibawa ke air yang tenang, ke mata air kehidupan, untuk kita tidak mengalami tetesan air mata. Ingat sekali lagi, kita hanya anjing yang Tuhan rubah menjadi domba. Kalau kita sekarang berada dalam kandang penggembalaan, itu hanya kemurahan. Jangan sia-siakan ini. Jangan anggap enteng ini penggembalaan. Nanti hari PA saya akan jelaskan kenapa pentingnya kandang penggembalaan. Puji Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya akan membawa kepada kita melakukan pujian. Tuhan, Engkau perlindunganku. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu
ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku, hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Dari atas. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku, hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku, hanya kepadamu ku bersujud. Aku memuji Engkau Yesus. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Kita tundukkan kepala, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sore malam hari ini Tuhan sudah melawat kita semua. Biar kita tunjukkan sikap kita seperti perempuan Kanani ini, menyadari kita hanya bangsa kafir yang Tuhan jadikan dombanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada sore malam hari ini. Banyak hal yang kami terima Tuhan. Terutama Engkau memperingatkan kami. Kami ini sesungguhnya tidak ada bagian apa-apa. Kami hanya bangsa kafir, tetapi Engkau sudah memberikan perhatian khusus kepada kami Tuhan. Untuk Engkau membawa kami, mengangkat kami, menjadikan kami anjing atau bangsa kafir, menjadi umat-Mu Tuhan, menjadi domba-domba-Mu. Dan Engkau sungguh begitu luar biasa kepada kami. Engkau pun juga menuntun kami Tuhan untuk menjadi satu kawanan domba dengan satu gembala untuk dibawa kepada air kehidupan. Dan di sanalah Tuhan kami akan bersukacita, akan bergembira bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Tuhan lewat firman Allah sore malam hari ini, kami disadarkan oleh Tuhan betapa pentingnya penggembalaan ini dalam kehidupan kami. Untuk hidup digembalakan dan sampai tergembala, sebab di sana Tuhan kami boleh mengerti. Kami dipersiapkan mulai dari kanak-kanak, dari bayi, dari kanak-kanak, sampai menjadi dewasa, menjadi sempurna,
untuk kami menghadap kepada Engkau dan Engkau datang yang kedua kali, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman penggembalaan, untuk penggembalaanmu terhadap kami. Ajarkan kami setia untuk digembalakan dan sampai kami tergembala oleh firman penggembalaan ini, Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, secara rohani, Engkau sudah memberkati kami dengan rumput yang hijau, itulah firman Allah. Namun demikian kami masih hidup di dunia ini yang juga membutuhkan berkat-berkat jasmani untuk kehidupan kami. Itu pun kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau juga sanggup untuk memelihara kehidupan kami, mencukupkan apa yang sedang kami butuhkan di hari-hari ini, di tengah-tengah dunia yang dalam kesulitan ini Tuhan. Kami tetap yakin dengan cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kami. Namun demikian tetap memberikan kerendahan hati kepada kami, rasa kami butuh merindukan air susu yang murni selalu Tuhan. Maka di sanalah Tuhan Engkau pasti memelihara, menjaga, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan memberikan kekuatan, yang sakit Tuhan menjamah, yang dalam persoalan Tuhan juga memberikan jalan keluarnya, yang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja di kota, di luar kota, bahkan di luar pulau, sekalipun jauh dari keluarga, jauh dari pertemuan ibadah, namun Engkau ada di sana. Engkau juga tetap menggembalakan mereka semua dan tetap terpelihara dimanapun mereka berada. Namun demikian kuasa kegelapan juga tidak tinggal diam untuk selalu mengganggu sidang jemaat-Mu, domba-domba-Mu. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa tetap memberikan kesehatan kepada jemaat-Mu, memberikan damai sejahtera-Mu, ketenangan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada anak-anak-Mu. Anak-anak tetap selalu merindukan Engkau Tuhan. Ibadah-ibadah kami ke depan kami serahkan ke tangan-Mu, dan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Tuhan pakai para pelayan-pelayan-Mu, imam-imam-Mu, pakai sidang jemaat-Mu terutama untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan, juga Tuhan memberkati dan memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, aparat negara, mulai dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau memberikan hikmat, akal budi, kekuatan yang dari surga untuk mengatur, memimpin bangsa kami ini untuk lebih baik ke depan, terutama untuk supaya umat ketebusan-Mu tetap boleh leluasa beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami tetap meyakini sekali waktu mereka juga boleh mengakui hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan, mungkin akan berkegiatan kembali yang mau beristirahat malam. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu tubuh, jiwa, dan roh kami, biar tetap Tuhan jaga dan memelihara kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, demikianlah rangkaian ibadah dan ibadah raya hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua, tetap kita merindukan untuk supaya ibadah-ibadah lanjutnya dan ibadah PA maupun doa penyembahan, Tuhan memberikan firman Allah, biar kita nyatakan kerinduan kita akan air susu yang murni itu ya kepada Tuhan. Kita tetap saling mendoakan dan jaga kesehatan untuk kita semua. Kita saling tegur sapa untuk satu dengan yang lain supaya persekutuan ini tetap erat, saudara sekalian ya. Puji Tuhan. Selamat malam kepada kita semua. Salam kasih kepada sidang jemaat semua. Haleluya. Amin.